karakter di sana, Komandan. Alhamdulillah kita kan setiap kampung, setiap desa, setiap dusun itu ada orang yang disengkani karakternya di sana. Itulah yang kita Oh. manfaatkan, kita untuk membantu menyelesaikan suatu Oh, permasalahan. jadi Pak Babin memberdayakan Siap. tokoh-tokoh yang memang bisa masuk di sana. Bertemu lagi dengan saya dalam program Binmas on Air. Kali ini kita akan belajar banyak dari Pak Babin. Saat ini saya kedatangan tamu spesial, seorang Babin Kamtibmas yang luar biasa. Berada bersama kita Siap. Bapak Aibda Suli. Siap, betul. Ya, beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Kolor, Siap. Kecamatan Kota Sumeneb, Madura ya. Siap, betul. Selamat datang Pak Suli. Siap, Komandan. Apa kabar? Sehat? Siap, sehat, Komandan. Luar biasa. Siap. Masih semangat? Semangat, Komandan. Luar biasa. Baik. Acara kita kali ini akan mengambil inspirasi serta pengalaman dari seorang Aibda Suli bagaimana menjadi polisi di sebuah desa dengan segala tantangan tugas dan segala pengalaman yang bisa kita petik sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Ya, Pak Suli, sudah berapa lama? Ini pertanyaan wajib saya. Sudah berapa lama jadi Babin Kamtibmas? Siap, Komandan. Saya menjabat Babin Kamtibmas kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Siap. Sebelumnya Pak Suli dinas di mana? Sebelumnya sampai saat ini juga saya merangkap dinas di Opsnal Resmob, Komandan. Opsna Resmo. Siap. Jadi ngejar orang, nangkap orang sekaligus jadi Babin. Siap, betul, Komandan. Luar biasa. Bisa ngatur waktunya? Siap, bisa, Komandan. Bisa. Siap. Semua dikerjakan selesai. Siap. Tugas nangkap orang bisa, Siap. membina orang juga bisa. Siap. Ini unik. Dalam tubuhnya Pak Suli, dalam batinnya Pak Suli itu ada 2 hal. Mencegah orang menjadi pelaku, juga menangkap pelaku. Siap. Nah, bagaimana cara mengaturnya itu? Siap. Cara mengatur waktu, Komandan. Di sela-sela tugas sebagai opsional, saya juga maksimalkan karena ini suatu kehormatan bagi saya dikasih tugas sebagai seorang Babin Kamtibmas dengan cara yaitu yang pertama kita harus ikhlas, Komandan, menjalankan Ikhlas. tugas ini. Kata kunci hari ini adalah ikhlas. Siap. Melaksanakan tugas. Berapapun beratnya ya. Siap, betul. Di satu sisi Pak Suli harus menyadarkan masyarakat agar tidak jadi korban maupun pelaku. Siap. Di sisi lain, wah ini sudah terang ini, tersangkanya si ini harus saya tangkap dan sebagainya sama tim. Siap. Nah, ikhlas. Siap, betul, Kata ikhlas. kuncinya. Oke. Babin Kamtibmas Desa Kolor, apa yang bisa kami dapatkan dari Desa Kolor itu apa? Untuk Desa Kolor, Komandan, karena Desa Kolor ini posisi Desa Kolor ada di tengah-tengah kota dengan karakteristik masyarakatnya mayoritas pedagang dan sopir, Komandan, pekerjaannya. Pedagang dan supir. Dan dia di tengah kota. Siap. Berarti lebih kepada mungkin belum kelurahan ya. Belum. Dia desa ya. Belum. Oke. Potensinya apa? Potensinya kalau untuk di Desa Kolor, Komandan, selain pedagang sebagian kecil juga ada peternak, Komandan. Peternak. Siap. Oke. Peternakan di tengah kota. Menarik. Siap. Tapi kalau desanya lebih ke arah kota, kayaknya tindak pidana juga agak banyak. Apa betul demikian? Siap, Komandan. Kriminal juga tinggi, Komandan. Tinggi. Siap. Di sana Pak Babin sendiri ya? Di desa itu sendiri satu Babin? Siap. Sendirian, Komandan, juga
memudahkan tugas kami karena rumah kami juga posisi pas di belakang balai desa, Komandan. Rumahnya di belakang balai desa, berarti memang Siap. sudah tepat ya. Siap. Terima kasih Bapak Kapolres Sumeneb yang sudah mengelola Babin Kamtibmas sedemikian rupa. Babin yang hadir di situ adalah babin yang berasal atau yang berdomisili di desa itu. Siap. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Siap, tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, keluarga, istri seorang polisi atau bukan? Siap, Komandan. Untuk istri saya seorang guru atau pengajar, Komandan. Seorang guru di Siap. situ ya. Siap. Wah, mantap. Istrinya seorang guru, suaminya seorang polisi, khususnya seorang Babin Kamtibmas. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh desa itu. Anak-anak berapa Pak Suli? Untuk putra Komandan 2. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua kelas 5 SD, Komandan. Ya, mereka calon polisi semua atau wah jadi pengusaha aja ya? Siap, tergantung dari putranya nanti. Tergantung dari apa. putranya, Kita luar sebagai biasa. orang tua hanya mendukung. Oke, yang penting semua orang yang kita kenal, kita arahkan untuk punya masa depan. Siap. Harus tahu ilmunya. Karena apa? Salah satu faktor yang membuat orang menjadi pelaku kejahatan itu karena tidak punya arah masa depan, dalam hal ini mata pencaharian. Luar biasa Pak Suli. Ngomong-ngomong, Pak Suli ini kemarin tampil di panggung, Siap. mendapatkan penghargaan Siap. dari Bapak Kapolda. Siap. Sebagai Babin Kamtibmas terbaik dalam problem solving, Siap, betul ya? Betul, siap, betul. Iya. Jadi salah satu tugas dari Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau polisi desa, atau kalau di luar negeri kita bisa mengenalnya sebagai seorang sheriff, itu adalah problem solving, memecahkan masalah warga. Nah, Aibda Suli ini memiliki satu peran memecahkan masalah sosial yang ada di sana, dan itu kami anggap luar biasa. Maka beliau mendapatkan penghargaan oleh Bapak Kapolda beberapa hari yang lalu. Mungkin ada fotonya waktu penghargaan. Nah, ini salah satunya ada Pak Suli ya, luar biasa bersama beberapa yang lainnya. Nah, coba Pak Babin Suli ceritakan problem solving apa yang dikerjakan sehingga menjadikan Pak Suli ini berbeda gitu. Siap, Komandan. Karena posisi Desa Kolor ini ada di tengah-tengah kota, Komandan. Yang sering terjadi gesekan antar sopir, Gesekan antar supir, rebutan penumpang, rebutan antrian, Komandan. Emang di terminal nggak ada manajemen gitu apa gitu? Karena wilayah kami kan masuk Madura paling timur, Komandan. Jadi karakter masyarakatnya agak Karakter keras. masyarakat. Tapi Siap. kan Pak Suli orang situ, Siap, kalau saya asli Jawa, Komandan. Cuma asli menetap Jawa, di sana. tapi lama di sana. Siap. Oke, jadi gesekan antar supir, apa yang terjadi itu? Setelah gesekan antar sopir itu, Komandan, rebutan antrian yang terakhir pengennya berangkat yang dulu, disitulah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Komandan. Caranya gimana menyelesaikannya? Siap, masyarakat menginformasikan ke kami dan kami datang ke lokasi bersama aparat desa, bersama RT setempat dan bersama tokoh pemuda, Komandan. Menyelesaikan, membawa kedua orang yang berselisih untuk dibawa ke balai desa. Kita sampaikan keluhan dari satu orang keluhannya apa, keluhan yang satu orangnya lagi keluhannya apa. Dari dua keluhan itu kita carikan solusi yang terbaik, Komandan, untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Oh gitu. Siap. Tiap hari terjadi nggak gesekan ini? Selain gesekan sopir, Komandan, yang sering juga gesekan pedagang karena pusat perbelanjaan untuk pasar adanya di Desa Di Kolor. situ. Siap. Ini foto apa ini? Kalau bisa diceritakan ini. Oh, ini gesekan antrian supir, Komandan. Ini supir sama supir. Siap, betul. Menyerobot antrian. Terus mereka berdamai bagi-bagi penumpang atau bagaimana? Perdamaiannya, Komandan, tetap mengikuti aturan yang awal, yang nomor urut 1 tetap berangkat. Oh nomor urut gitu. 1. Siap. Oh, ya jadi kan kalau sudah ada aturan siapa yang duluan, ya sudah itu aja dia. Berarti kan aturannya harus tegak. Siap. Ya, apapun bentuknya, konflik terjadi ketika aturannya memang harus ditegakkan. Siap. Apa maksudnya, konflik tidak akan terjadi jika aturannya ditegakkan dengan tegas. Siap. Untuk ngurusin itu masalah Pak supir-supir ini, Pak Babin kerjasama dengan siapa? Kan nggak mungkin sendiri.
Siap Komandan, kami di Babin Kamtipmas Desa Korol, alhamdulillah Komandan, tokoh pemuda juga sangat mendukung, Mendukung. tokoh masyarakat sangat mendukung, aparat desa dan RT-RT setempat sangat mendukung. Kita Dinas berjalan setempat beriringan. juga yang terkait juga ada di sana. Siap, kita berjalan beriringan. Komandan. Oke. Ada berapa perdamaian dalam kasus gesekan supir ini dalam 1 bulan misalnya? Kalau dalam 1 bulan Komandan kurang lebih antara 7 ke 10 Komandan. Untuk permasalahannya macam-macam Komandan. Selain sopir, pasar juga kadang serempetan kendaraan di jalan itu. Komandan. Oh, berarti memang tipikal daerah yang sudah maju ke arah kota gitu, seputar dagang, seputar pasar, seputar angkutan kayak gitu ya. Siap. Nah, jadi Pak Suli udah tahu anatomi, karakteristik kerawanan daerahnya juga sudah kuasai. Nah itu tolong dikelola betul dengan berbagai pihak. Siap. Pak Suli untuk betul-betul tidak terjadi lagi. Setidak-tidaknya aturannya jelas, semua orang bisa mematuhi. Kira-kira ada problem solving apa lagi yang perlu kami tahu? Saya dengar Pak Suli ini walaupun di kota atensi sama sapi, itu benar nggak sih? Siap, betul Komandan. Sapi apa? PMK atau sapi apa ini maksudnya nih? Di wilayah Kolor, khususnya di Dusun Manggaling, posisinya agak minggir dari kota. Di situ ada peternakan sapi Komandan. Agak ke pinggir itu ada peternakan sapi. Banyak punya warga apa gimana? Punya warga Komandan. Punya warga. Di situ saya hadir di tengah-tengah peternak sapi Komandan untuk ngasih pemahaman tentang ketersediaan pakan ternak dan cara mengolah pakan ternak, dan kotoran pakan ternak diolah menjadi kompos untuk digunakan sebagai kompos tanaman di sekitar tersebut. Pak Suli belajar dari mana? Kebetulan Komandan, basic saya mulai kecil, saya ini anak petani dan anak peternak Komandan. Anak petani dan anak peternak. Siap. Basisnya waktu kecil sudah besar jadi babin, diterapkan luar biasa. Siap. Ada hasil. Siap. Masyarakat sangat mendukung dan sangat berterima kasih Komandan. Iya. Siap. Ada bisa ini ya, Siap. Pak Suli itu ngasih penyuluhan ataupun pengarahan kepada para peternak bagaimana mengolah pakan ternak yang Siap. efektif seperti itu. Oke, betul. Ini semua bahannya lokal ya. Siap. Bisa Di didapat sekitar, di situ ya. Siap. Ini mesin apa buatan siapa atau memang sudah ada dijual? Mesin ada jualannya Komandan. Ada dijual. Siap. Cuman cara mengolah kali ya. Siap. Cara mengolah pakan yang efektif, yang bagus seperti apa? Oh gitu. Siap. Ada pengaruh misalnya peningkatan apa mungkin sapinya jadi lebih besar ataupun mungkin apa lebih hemat dalam hal biaya, bagaimana itu? Untuk biaya tambah hemat Komandan, karena tanaman di sekitar sapi tersebut baik dalam bentuk pohon pisang, daun pisang, rumput-rumput liar itu kan bisa diolah jadikan satu, dicampur untuk dikasihkan ke pakan sapi tersebut Komandan. Oh gitu. Jadi memanfaatkan dedaunan Siap. sekitar itu banyak di daerah situ, daun Banyak, pisangnya Komandan. apa rumput segala Siap, rupa. banyak. Karena untuk peternak kan tidak begitu besar, sedangkan rumput kan banyak tumbuh liar di sana. Oh gitu, mumpung masih anu ya. Siap. Oke. Pertama kali masuk ke peternak tadi, oke lah, saya adalah Babin Kamtipmas desa ini gitu kan. Siap. Nah, apakah Pak Suli melihat ini ada yang salah nih caranya orang ngasih pakan ini? Ini ada yang kurang nih kayaknya nih. Atau gimana dulu sehingga Pak Suli berkeputusan untuk saya bimbing mereka untuk punya yang seperti tadi. Di sela-sela kunjungan saya ke warga Komandan dari rumah ke rumah, di situ saya lihat kok ada peternak sapi. Disitulah saya kumpulkan di salah satu tempat rumahnya kepala dusun. Iya. Di situ saya kasih wawasan, biar kalau musim kemarau pun persediaan makan juga mencukupi, yaitu memanfaatkan pakan sapi di sekitar lokasi kandang sapi. Dan kotorannya pun bisa digunakan untuk diolah, Kompos. jadikan kompos untuk mengurangi pupuk organik. Jadi
pakan ternak, utamanya pakan ternak. Siap. Mau musim apapun pakannya tetap tersedia, Tersedia. dan mudah didapat. Siap. Itu kan intinya toh. Oke. Oke. Tadi disampaikan oleh Pak Suli kunjungan dari rumah ke rumah. Memang betul. Door to door system visit atau kunjungan dari rumah ke rumah warga itu adalah salah satu cara bertindak Babin yang paling utama. Bisa cerita nggak? Apa pengalaman selama kunjungan ke rumah-rumah itu seperti apa sih? Siap. Pengalaman kami sebagai Babin Kamtipmas Desa Kolor, Komandan, untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, Aspirasi. baik dalam segi ekonomi, dari segi permasalahan apapun, kita bisa membantu dan menyarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Itu suatu kepuasan bagi kami seorang Babin Kamtipmas, Komandan. Pak Babin, tok 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 tok. Assalamualaikum, saya Pak Babin. Dibuka, mereka welcome. Siap, sangat welcome sekali, Komandan. Oh Pak Babin, masuk silakan, ngobrol mereka. Siap. Itu langsung mereka terbuka. Siap terbuka, Komandan. Karena di sela-sela tugas kami sebagai Resmob, tiap hari kami jalan, Komandan. Kemudian bagi kami karena rumah kami juga di desa Di situ. itu, jadi sangat banyak waktu untuk berdekatan dengan masyarakat. Efektif ya. Siap. Tinggal di situ, dinas di situ, Siap. membina masyarakat di situ, Siap. itu sangat efektif. Ini memang harus dijadikan standar bagi penempatan Babin Kamtipmas dimanapun saja, bahwa rupanya semakin Babin Kamtipmasnya efektif menggunakan waktu bertemu masyarakat, itu semakin baik. Tidak banyak jarak yang ditempuh untuk berkunjung ke desa binaannya ya. Baik. Berarti masyarakat kalau dikunjungin itu, wah, seperti ada saluran. Siap. Ya, cerita dia, oh Pak ini. Apa rata-rata keluhan tuh? Ekonomi atau politik mungkin? Wah ini gitu. Kalau keluhan masyarakat yang banyak, Komandan, tentang soal dagang di pasar, Komandan. Dagang di pasar. Masalah pemasaran, masalah modal. Masalah pemasaran, masalah modal. Siap. Kalau keamanan, apa mereka keluhkan selain tadi gesekan-gesekan itu? Alhamdulillah, Komandan, kami beserta warga membentuk Siskamling, Komandan. Siskamling. Siap. Di pasar situ, kalau malam hari kita bentuk Siskamling bersama warga, gantian patroli. Jadi alhamdulillah sangat aman. dan Siskamling pasar. Siap. Oke, good. Menarik. Siap. Iya. Jadi semua yang terlibat adalah juga mereka yang ada di pasar itu. Mereka sukarela ya ikut sama-sama ya. Siap. Oke, makasih. Luar biasa. Ini yang diharapkan oleh sistem. Siap. Ini yang diharapkan oleh negara, bahwa memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama. Siskamling adalah salah satu bentuk wujud partisipasi semua elemen masyarakat dalam memelihara keamanan di sekitarnya. Baik, Pak Suli disebut sebagai polisi sapi, boleh nggak? Siap, boleh, Komandan. Polisi sapi karena sangat peduli dengan peternak sapi yang ada di Siap. desa binaannya. Siap. Terkait PMK, bagaimana tuh di sana? Alhamdulillah, Komandan, untuk PMK untuk di Sumeneb belum menyebar ke Sumeneb. Belum menyebar, Siap. tapi sudah diantisipasi toh? Siap diantisipasi dengan penyuluhan dan kebersihan kandang. Kebersihan kandang, hati-hati mungkin kedatangan dari luar atau Siap. bagaimana kan pembawa atau karier. Baik, jadi Pak Suli ini karena dari kecil berpengalaman ngurusi peternakan, jadi ya udah nyantai aja ya. Siap, ke kandang dari bukan hanya dari door to door, bukan hanya dari rumah ke rumah, Siap. kandang ke kandang gitu ya, luar biasa. Itu jadi kebanggaan. Ini Pak Suli ini lagi ini mengelola kotoran sapi jadi kompos itu ya. Siap. Jadi kotoran sapi ini, Komandan, kita bawa ke tempat yang kosong, kita keringkan. Habis itu kita campur dengan cairan B4, Komandan. Beli di toko pertanian ada. Ada ya. Dicampur dengan gula, kita aduk rata, kita tutup terpal, Komandan. Luar Selama biasa. 14 hari. 14 hari. Siap. Setelah dari 14 hari itu bisa digunakanlah untuk kompos ke tanaman, Komandan. Berarti kita butuh dong ya, butuh fasilitas, butuh tempat atau apa kan? Siap, Mungkin tanah kosong, Komandan. tanah kosong ya. Ini konsepnya kelompok ternak atau bagaimana?
Oh enggak komandan, ini perorangan. Perorangan Siap, ya. milik perorangan. Wah, lihat luar biasa ini di dalam video saya bisa melihat Pak Suli langsung memberikan contoh penyuluhan, langsung praktek sendiri. Ini kalau tidak punya ilmunya ya Siap. nggak bisa seperti ini. Oke, siap. Luar biasa. Dari dinas tempat mungkin ada yang bantu Bapak, dinas peternakan ataupun pertanian? Untuk ilmu di peternakan yang kita kurang tahu komandan, kita sharing-sharing dan Sharing bersama siap, mereka ya. Oke. peternakan, komandan. Oh, dia pakai terpalnya apa segala rupa. Apa respon dari peternak sapi ketika Pak Suli masuk kemudian memberikan apa namanya dukungan seperti ini? Untuk masyarakat sangat mendukung komandan. Jadi masyarakat di sekitar ternak sapi tersebut tidak menggunakan pupuk organik lagi komandan. Sudah tidak menggunakan Sudah pupuk beralih organik ke lagi. pupuk kompos ini komandan. Oh, luar biasa. Jadi udah sealami mungkin, seorganik mungkin apa namanya Memanfaatkan. memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menekan ongkos produksi juga ya. Siap, betul. Luar biasa. Jadi kalau masyarakat sejahtera, maka Pak Suli sebagai resmobnya berkurang. Siap. Gitu kan. Karena masyarakat sejahtera, dia bisa mencukupi kebutuhannya, mungkin dia tidak berpikiran negatif untuk melakukan hal-hal lain. Siap. Sehingga sebagai resmob Pak Suli juga tidak banyak harus menangkap orang di situ ya. Oke. Apa kira-kira kesan ataupun hal yang unik selama jadi Babin di desa itu? Siap komandan. Untuk kesan penanganan public shelving kita selesaikan dengan tuntas, dapat meningkatkan citra Polri di masyarakat komandan. Kalau ada masalah di masyarakat, kita tengahi, kita fasilitasi, kita mediasi, terus kemudian kita dapatkan solusinya, Siap. maka masalahnya selesai, masyarakat juga semakin percaya sama Siap. polisi. Siap komandan. Apakah mesti dalam setiap penyelesaian masalah hanya Pak Babin sendiri? Pasti melibatkan yang lain-lain dong. Untuk karakteristik masyarakat Sumeneb komandan, rata-rata lebih patuh ke tokoh masyarakat komandan. Ke tokoh Pak masyarakat. Kiai atau guru ngaji komandan. Berarti tetap Pak Babin akan selalu melibatkan Siap. Pak Kiai, guru ngaji atau tokoh masyarakat untuk hadir Hadir dalam penyelesaian masalah. penyelesaian masalah tersebut. Ya, memang di dalam konsep pemolisian masyarakat memang harus selalu begitu. Siap. Ada forum di mana forum tersebut terisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi maupun pengaruh kepada masyarakat. Berarti Polmas jalan ya di sana, tidak usah pakai teori tetapi langsung dipraktekkan dan banyak yang sudah terselesaikan. Ada nggak satu problem solving yang nggak selesai-selesai gitu? Wah, kayaknya ini berlarut-larut Pak, sampai harus naik lagi ke tingkat lebih tinggi misalnya. Ada nggak sih? Alhamdulillah tidak ada komandan. Nggak ada ya? Siap. Alhamdulillah tidak ada. Selalu bisa selesai di situ dan kedua belah pihak oke gitu ya. Karena kita pakai pendekatan betul, dari seseorang permasalahannya apa kita dalami, kita uraikan, yang satunya lagi kita dalami, kita uraikan, baru kita satukan untuk Berarti mencapai titik kiri temu. kanan kita pelajari. Siap. Apa masalahnya? Siap. Oh, yang kanan apa masalahnya? Siap. Oh, nggak nyambungnya di sini, baru dipertemukan. Siap. Ada yang ngeyel-ngeyel gitu, wah pokoknya kan pasti gitu kan. Pihak satu merasa paling gimana, pihak dua merasa paling gimana, ada. Awal-awal ada komandan, tapi alhamdulillah karena kita tiap hari banyak terjun di masyarakat dan masyarakat banyak mengenal kita sudah komandan. Tapi alhamdulillah sangat membantu dengan proses penyelesaian ini. Oke, sebelum lanjut kita minum dulu sebentar. Ini ada, ya silakan. Ada teh hijau buat Pak Babin. Ya. Kembali ke problem solving tadi. Biasanya di mana tempat untuk mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah ini, Pak Babin? Setelah kita mendatangi lokasi perselisihan tersebut komandan, kita bawa kedua belah pihak yang berselisih itu ke balai desa. Karena
lokasi pasar dan terminal tidak jauh dengan balai desa, kurang lebih 200 meter. Oke, kita bawa ke balai desa ya. Agak dekat mic-nya. Siap. Oke. Dibawa ke balai desa karena memang kebetulan balai desa lebih banyak sangat terjangkau dari berbagai sisi ya. Berarti di balai desa sudah ada ruangan tersendiri untuk penyelesaian masalah seperti ini ya. Siap. Ini balai desa ini. Siap, balai desa Oh, di Komandan. balai desa. Oke. Dalam kasus-kasus di pasar atau supir itu kan cenderungnya agak-agak keras Siap. kayaknya ya. Oke. Ada nggak sempat terjadi, mohon maaf ya, mukul atau gimana dulu baru kita damaikan atau bagaimana? Pernah ada begitu? Kalau sempat yang ada mukul ada Komandan, tapi alhamdulillah dengan pemahaman kita, dengan pendekatan kita, kedua belah pihak bisa menerima. Karena tiap hari pekerjaannya mencari nafkah di jalan, jadi kalau masalah ini tidak bisa selesai hari itu juga kan akan berlarut-larut Komandan. Oh gitu. Siap. Kalau mukul itu kan udah biasanya bisa langsung di BAP itu, langsung dijadikan LP biasanya. Siap. Apakah mesti? Di situ peran Babin dibutuhkan Komandan untuk menyadarkan kalau kita masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan di desa, akan berlarut-larut dan kerjaannya sama-sama di jalan Komandan. Oh gitu. Jadi harus alhamdulillah bisa menerima kedua belah. Pengertian itulah yang diterima masyarakat sehingga oh ya nggak usah berlanjut, sudah selesai di sini dan tidak ada yang mengulang nggak. Wah dulu dia sudah sudah didamaikan, suatu saat nanti dia ribut lagi. Ada nggak, pernah nggak begitu? Tidak pernah Komandan. Nggak pernah ya, mereka sudah patuh dengan Siap. konsensus yang Karena setiap penyelesaian kita tuangkan di surat pernyataan. Di surat Dia kalau pernyataan. untuk mengulangi lagi tidak akan berlaku. tidak ya. Ada berapa puluh problem solving dalam satu bulan? Rata-rata dalam satu bulan kurang lebih 10. 10 problem solving. Dilaporkan ya ke atas. Siap, dilaporkan. Dibukukan, dilaporkan, dan itu adalah salah satu upaya Pak Suli sebagai Babin bagaimana mengelola situasi Kamtimas di daerah yang unik seperti di Desa Kolor ini. Siap. Namanya unik Pak, Desa Kolor. Siap. Artinya apa itu? Waktu kita sharing dengan sesepuh. Atau tokoh masyarakat Desa Kolor, kok bisa dinamain Desa Kolor? Awal mulanya di Desa Kolor itu banyak pohon atau tanaman buah yang jenisnya kayak nangka, kayak nangka. Siap. Tapi warga sana namanya buah itu buah kolor, dinamailah Desa Kolor. Oh gitu. Siap. Berarti kolor adalah merujuk pada istilah setempat atas sebuah kayak buah nangka gitu ya. Mungkin cempeda atau apa gitu kali ya. Okay. Cuma disebut kolor. Gitu. Sama Pak Kades, kemudian Klebon di sana apa namanya? Kepala desa. Kepala desa, Babinsa, itu bidan desa itu selalu berjalan bersama-sama. Siap, selalu bersama. Covid kemarin bagaimana selama Covid? Alhamdulillah untuk Covid sangat teratasi Komandan, dan untuk vaksin Desa Kolor sudah 90%. Sudah ya? Siap. Bisa mereka mau ikut vaksin ya? Siap. Oke. Pak Suli kebagian membagi-bagikan bantuan selama Covid enggak? Bantuan untuk PKL gitu ada? Siap, kemarin kita mengajukan bantuan yang dari Polres itu untuk pedagang. Alhamdulillah untuk masyarakat warga Kolor khususnya pedagang mendapatkan bantuan itu semua. Ada PKL semua. Nggak sulit toh mendatanya, memverifikasi, membagikan gitu. Kalau di sana ada nelayan? Untuk wilayah kami tidak ada. Tidak nelayan, hanya pedagang kaki lima sama warung ya. Siap. Dan semua sudah terbagi. Siap, sudah kedapatan. Gimana Pak Babin membagikan itu, mensosialisasikan, mendata, memverifikasi, kemudian membagikannya? Apa yang Bapak rasakan selama proses itu? Siap Komandan, kita turun langsung untuk ngecek warung yang sesuai atau toko yang sesuai dengan memang membutuhkan syaratnya bantuan tersebut. Setelah kita bantu sampai masyarakat itu mendapatkan bantuan dan merasakan masyarakat itu manfaatnya, itu suatu
kebahagiaan dan kepuasan kami sebagai seorang Babin Kamtibmas. Walaupun kita hanya sebagai penyalur, Siap, betul. bukan uang kita, tapi negara sudah membuat mekanisme demikian untuk membantu PKL dan warung yang kecil selama masa pandemi kemarin. Siap. Luar biasa ya. Sampai di sana tugasnya Pak Babin ya. Dari ngurusin orang berantem, selisih antar supir, Siap. ya toh, ngurusin sapi, Siap. ya juga sekarang ada PMK, juga ngurusin bantuan-bantuan yang seperti itu. Luar biasa. Ada hal lain yang unik yang bisa disampaikan selama berdinas jadi Babin di desa sana? Siap Komandan, untuk hal yang unik untuk Desa Kolor Komandan, karena mayoritas pedagang, jadi setiap hari dilepas kunjungan kerja kami, lepas dari tugas sebagai seorang opsional, saya menyempatkan mesti main ke toko, ke warung untuk menyerap aspirasi tersebut. Jadi kunjungan warung ke warung, Siap. kunjungan toko ke toko. Siap. Dapat banyak dong. Alhamdulillah kemudian kalau untuk satu desa rata-rata untuk kita. Itu ya, jadi paham ya berapa ini. Termasuk minyak goreng curah segala rupa kan bisa terkontrol dari situ ya. Siap. Sambil Bapak datang ke warung-warung, ke toko-toko sambil nanya. Siap. Rata-rata berapa sih harga minyak goreng curah di sana? Minyak goreng curah Komandan untuk 1 liter 14.000. Sesuai ya? Siap. Oke, Untuk jadi per kilonya 15.500. 15.500. Sempat ada nggak, kan kemarin-kemarin langka segala rupa, itu bagaimana cara Pak Babin mengatasinya di situ? Untuk awal-awal Komandan memang minyak goreng langka. Cara mengatasinya setiap ada distributor datang pengiriman ke Surabaya, seorang Babin bersama Pak Babin Kamtibmas dan bersama aparat desa mendampingi pendistribusian ke masyarakat. Mendampingi distribusinya. Ya memang harus demikian. Dipantau terus Pak ya? Siap. Luar biasa. Jadi hafal lah ya sana. Urusan pasar ya udah. Nggih. Pak Sule ini Babin pasar, dia juga Babin sapi, ya toh, luar biasa. Terus karakteristik desa yang syarat dengan pasar dan terminal ya seperti itu. Siap, ya, kalau kita juga nggak, tapi Pak Babin keras dong, maksudnya tegas dong di situ. Karena kalau nggak tegas kan lingkungannya lingkungan keras di situ toh, gitu. Tapi kalau Pak Babin tegas begitu gimana? Mereka, wah ini Babin nih kan kok gini gitu atau gimana? Untuk karakter di sana Komandan, alhamdulillah kita kan setiap kampung, setiap desa, setiap dusun itu ada orang yang disengkani karakternya di sana. Itulah yang kita manfaatkan, kita untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi Pak Babin memberdayakan tokoh-tokoh yang memang bisa masuk di sana. Pinter juga Pak Babin ya, luar biasa. Jadi pengalaman dari mana Pak Suli ini? Wah caranya gini, harus menggunakan ini. Kalau ini caranya gini, itu dari mana ilmunya itu? Siap, kita dapatkan ilmu dari opsional Komandan. Selama opsional itu, selama berkecimpung di dunia reserse, itu caranya gini, diterapkanlah di sini. Dan disatukan dengan di Babin Komandan, jadi dengan penyelesaian suatu masalah bisa kita selesaikan dan orang yang kita bantu merasa puas Komandan, itu akan meningkatkan citra Polri di masyarakat. Begitu ya. Siap. Seperti nangkap ikan, airnya tetap tenang, airnya tetap bening, ikannya dapat. Siap. Luar biasa. Karena tidak mengendaki suatu masyarakat setiap ada masalah harus ke pengadilan. Iya, Kalau kita selesaikan itu suatu kebahagiaan bagi masyarakat. kebahagiaan ya. Kalau belum selesai kayaknya kayaknya ada apa gitu yang belum selesai gitu ya, kepikiran gitu ya. Oke, berarti Pak Suli ini layak mendapatkan pengakuan sebagai Babin Kamtibmas problem solving terbaik karena bisa begitu banyak problem solving yang dikerjakan oleh beliau dan itu terlaporkan. Terkait dengan laporan, kita ada sistem yang namanya Binmas Online System versi 2. Saya yakin Pak Suli adalah salah satu tanda kutip Babin yang paling rajin dalam hal penggunaan itu. Terbukti Pak Suli mendapatkan penghargaan sebagai Babin terbaik dalam
problem solving menurut versi BOS versi 2. Bagaimana sistem BOS versi 2 ini sangat membantu Pak Suli bekerja atau bagaimana? Alhamdulillah Komandan, untuk versi BOS V2 sangat membantu. Apa yang kita butuhkan sebagai seorang babin di situ ada semua. Ada semua ya. Siap. Kita mau melakukan penyuluhan di situ ada. Ada bahan penyuluhan ada, tinggal buka aja. Siap. Oke, mau ngomongin tentang COVID ada, Siap. ngomongin PMK ada, ngomongin apa aja ada, nggak perlu sekolah lagi. Apa lagi kira-kira manfaatnya? Kita mau melaporkan tugas-tugas kita tentang minyak curah dan lain-lain, kita tinggal ngisi di BOS itu ya. Dikasih tugas kontrol minyak goreng, tinggal isi. Tugas PMK tinggal isi, ya toh. Apa deteksi dini apa tentang apa tinggal isi, ya kan gitu ya. Siap, jadi mudah. Oke, apapun yang diisi itu akan terbaca oleh pimpinan, oleh pembina fungsi, dan itu sangat membantu Pak Babin semuanya. Dan itulah BOS versi 2 memang dirancang oleh pimpinan kita Bapak Kakor Binmas dan tim untuk memudahkan tugas para Babin Kamtibmas di lapangan. Jadi para Babin bisa terdukung dari sisi referensi, materi-materi yang dibutuhkan, sumber informasi Kamtibmas, juga para Babin mudah dalam membuat laporan, tinggal masuk di dalam HP-nya masing-masing dan bisa HP apa saja ya, bisa di sana. Sana sinyal bagus ya? Siap, sangat bagus. Sinyal bagus dan sebagainya. Kemudian selama bertugas pernah merasa nggak sih, wah tugasnya kok banyak ya gitu? Alhamdulillah tidak Komandan, karena dengan tugas Babin ini kita bisa mendapatkan bagian yang luar biasa Komandan. Kita bisa membantu masyarakat menyelesaikan suatu masalah. Itu suatu kebahagiaan dan kepuasan yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Oke, suatu kebahagiaan dan kepuasan jika kita mampu membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Luar biasa, itu adalah quotes dari seorang Babin Aibda Suli. Apa pesan buat rekan-rekan Babin yang lain atau mungkin buat siapa saja yang menyimak dialog kita ini? Siap. Pesan saya Komandan, yang pertama kita harus ikhlas. Yang kedua, siap sedia 24 jam melayani masyarakat. Yang ketiga, kita tetap berpedoman dengan tugas pokok Babin Kamtibmas yang tertuang dalam pasal 27 Perkap nomor 3 tahun 2015. Membantu masyarakat Harkamtibmas dengan situasi di tingkat desa dan kelurahan yang kondusif. Luar biasa, Pak Babin Suli sangat menguasai tugasnya. Ikhlas dan siap melayani masyarakat kapanpun, itu kunci dalam bertugas sebagai seorang Babin Kamtibmas. Serta selanjutnya tetap berpedoman pada aturan main, dalam hal ini adalah peraturan Kapolri tentang Babin Kamtibmas. Baik Pak Suli, saya sangat berbangga bisa berdialog langsung dengan seorang Babin yang sangat produktif atau sangat aktif dalam problem solving, peka terhadap situasi masyarakatnya, ada akar masalah langsung diselesaikan, bahkan mampu membuat inovasi, mendorong masyarakat untuk menggunakan dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di lingkungan seperti bahan-bahan organik untuk pengembangan peternakan sapi, bahkan memanfaatkan kotoran sapi sebagai kompos yang juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian setempat. Kami sangat bangga dengan Aibda Suli sebagai Pak Babin di Desa Kolor. Mohon teruskan perjuangan Pak, sehat-sehat selalu. Siap. Terima kasih sudah hadir. Siap, sama-sama. Salam untuk keluarga dan sukses selalu Pak Babin. Siap. Menjadi polisi yang bertugas di desa atau kelurahan alias Babin Kamtibmas bukan sekedar soal mengerjakan tugas rutin. Ikhlas dan terpanggil untuk selalu hadir, berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat adalah kunci. Saya Dirbimas Polda Jatim 813.